Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali firman Tuhan akan menyapa kita di pagi hari ini 9 Agustus 2025. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pondasi, acuan dalam kita melangkah di hari ini, kiranya kita bernyanyi dari buku Ende, kita bernyanyi. Tiga mata di bintang akan di langitan, rohot ambun nama serak nadi hajang-hajangan debata do umbotosa rodi aka bilangan dan adong biasa nabuni di debata. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025, tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7, sampai ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang luar biasa bagi kita pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-11. Jelas menggambarkan bagaimana sesuatu yang mungkin bagi manusia itu sangat-sangat mustahil. Bagaimana mungkin beruang dan lembu akan sama-sama makan rumput dan singa juga akan memakan jerami seperti lembu. Ini adalah sebuah gambaran di mana harmonisasi dari ciptaan Tuhan bisa sedemikian hidup berdampingan dan berdamai dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata kedamaian bukan ada hal yang kita impi-impikan. Kedamaian adalah hal yang harus kita perjuangkan. Harmonisasi dalam kehidupan tentu diharapkan dan diimpikan setiap orang. Bagaimana sebuah keluarga sangat harmonis antara suami, istri, dan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak kepada abang dan kakaknya, dengan skop yang lebih besar kepada sekitar kita, kepada keluarga besar. Kita berharap hal-hal yang harmonis terjadi dalam setiap keluarga. Bahkan di dunia pekerjaan, di dunia tempat kita melayani, kita berharap hal-hal yang harmonis juga terjadi, di mana kedamaian betul-betul bisa tercapai. Banyak orang yang menanti keharmonisan itu. Banyak orang yang menunggu-nunggu kedamaian itu. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa situasi itu hanyalah bisa dicapai, hanyalah bisa diperoleh ketika Tuhan berkenan. Bagaimana kita tahu Tuhan berkenan? Tentu bagaimana hubungan kita, relasi kita yang bisa kita jalin secara vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita harapkan, harmonisasi dalam kehidupan ini, kedamaian yang luar biasa yang mungkin tidak terpikirkan oleh manusia, bisa kita peroleh. Hal yang mungkin sangat paradoks ketika kita membaca ayat ini, di mana lembu dan beruang bisa bersama-sama, sedangkan anak singa, anak manusia juga yang baru lahir, bermain di sarang ular beludak.
Ini menggambarkan situasi yang seharusnya tidak bisa berdampingan, tetapi ketika Tuhan berkenan, kita bisa berdampingan. Ayat ini juga bisa kita tarik kepada harmonisasi dalam keutuhan umat beragama yang ada di negara kita. Ketika kita mau saling mengasihi antara perbedaan, kita mau memahami dan menghormati setiap perbedaan itu, tentu Tuhan akan memberikan kedamaian yang luar biasa. Karena itu firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini mengajak kita melalui kitab Yesaya agar kita sama-sama berjuang untuk memperoleh kedamaian, berjuang bersama-sama untuk mencapai harmonisasi dalam kehidupan ini. Tentu ini bukan hal yang mudah, tentu ini tidak gampang untuk dicapai, hanya bisa diperoleh ketika manusia mau memperbaiki hubungannya yang vertikal dan horizontal, hubungan manusia kepada penciptanya dan hubungan dengan sesamanya. Karena itu firman Tuhan mengajak kita untuk menjaga keharmonisan itu, untuk menjaga kedamaian itu, agar kita hidup dalam harmonisasi yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah yakin dan percaya ketika hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama diupayakan dengan baik, tentu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, terlebih bagi yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sapaan firman-Mu yang luar biasa kembali mengingatkan kami bahwa kami harus memperjuangkan hubungan-hubungan yang harmonis. Kami harus memperjuangkan kedamaian itu sendiri. Kami harus memperbaiki hubungan kami yang vertikal dan horizontal dalam kehidupan ini. Sehingga keharmonisan yang mungkin bagi dunia sangat paradoks, tetapi bisa dan terjadi di tengah-tengah setiap umat-Mu yang percaya. Kami yakin dan percaya dengan Roh Kudus Tuhan kami mampu untuk melangkah dan melakukan setiap firman Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebatas pendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat menjalani hari ini dengan sukacita daripada Tuhan. Horas. Dapat kau hitung bintang yang di langit cemerlang, embun putih yang berarak, berapakah luasnya rahasia Sang Pencipta, Allah Bapa yang di surga. Tiada satu yang terlupa bagi Allah di surga.